Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukran ala ma an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa tham. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sa'adata man amana bihi wal aslam wa hada man kafara bihi wa arda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ma ada adahna wa atlama wa ala mahadahum yawm al-safati wal akram. Wa qala Allah ta'ala bil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usiku wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita tak pernah berputus-putusnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa Allah telah berjanji, barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, maka insya Allah Allah akan menambah nikmatnya. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah memanfaatkan segala apa yang dipinjamkan Allah kepada kita semua untuk kita gunakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi tangan yang dipinjamkan oleh Allah, mata yang dipinjamkan oleh Allah, kaki yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya di jalan yang diridhoi oleh Allah, maka insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Karena tangan yang sempurna, kaki yang sempurna, mata yang sempurna, telinga yang sempurna, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Salah satu organ tubuh saja yang hilang dalam tubuh kita ini, kita akan menjadi cacat. Cacat menjadi nilai kita akan berkurang. Oleh karena itu, nikmat tangan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat segala organ tubuh yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita syukuri dengan senantiasa merawatnya, memeliharanya, dan memanfaatnya ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan disitulah kita akan merasakan betapa nikmat Allah ini bertambah dan bertambah ketika kita memanfaatkan nikmat yang ada dalam diri kita. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa, pemuda yang sukses, yang mampu mempersembahkan buat istrinya, calon istrinya, mahar sebanyak 80 ekor unta, yang menandakan bahwa ketika remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi remaja yang sukses. Bayangkan kalau 80 ekor unta, harga unta saja berapa satu ekor saat ini, dikali 80. Rasulullah mampu persembahkan kepada orang yang dia cintai, yaitu Khadijah. Itu pertanda bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang sukses di masa muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya mengingatkan kita semua akan ayat Allah yang mungkin selama memasuki bulan Ramadan ini sering kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin
Mungkin hampir semua ustaz membahas tentang ini di bulan Ramadan, tetapi izinkan saya membahas pada kesempatan ini dalam perspektif yang berbeda, dalam perspektif alternatif, atau mungkin dalam perspektif yang asing dalam telinga kita. Ayat ini sangat jelas dan mungkin biar anak kecil hafal tentang ayat ini, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa, tapi ternyata puasa itu bukan tujuan yang ingin kita capai. Jadi ketika kita mengawali Syawal, kemudian selanjutnya bulan-bulan berikutnya, dan kita memasuki Ramadan, lalu kita berpuasa, itu bukan tujuan yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini adalah alat, bahasa modernnya adalah instrumen. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh Allah sehingga mensyariatkan puasa. Apa itu? La'allakum tattaqun. Agar supaya kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhasil atau tidaknya puasa seseorang itu akan bisa kita lihat dan bisa kita saksikan setelah kita beridul fitri. Apakah orang itu akan menjadi bertambah takwa atau malah sebaliknya? Karena kenapa? Proses atau alat untuk menuju takwa ini sudah kita lakukan. Jadi mungkin bahasa sederhananya begini: ibu kita atau orang tua kita memerintahkan kita ke Polewali, lalu orang tua kita memfasilitasi kita mobil. Apakah mobil adalah tujuan? Ternyata bukan. Mobil itu adalah alat yang kita gunakan menuju Polewali. Ketika kita sampai di Polewali, maka berarti kita sudah sampai di tujuan. Demikian juga itu puasa. Puasa ini adalah alat. Lalu apakah alatnya dibuat kalau kita sudah sampai? Tentu tidak. Saya yakin tidak ada di sini yang membuat mobilnya sudah ketika sampai di Polewali. Mobilnya tetap pelihara karena mungkin akan ada tujuan-tujuan lain yang akan kita capai. Pertanyaannya kemudian adalah, apa itu takwa? Bagaimana itu takwa? Banyak definisi tentang takwa. Ada yang mengatakan takwa itu adalah takut kepada Allah. Benar, tidak salah. Ada juga yang mengatakan takwa itu adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu juga benar, tidak salah. Ada juga yang mendefinisikan takwa diambil dari singkatan kata takwa. Ta itu tawadu, kau itu kanaan, wa itu wara'a. Itu juga tidak salah, itu juga benar. Akan tetapi sebenarnya takwa ini sangat jelas, dan mungkin anak kecil hafal ini ayatnya, karena pengertian takwa itu sangat jelas dalam Al-Quran. Tepatnya berada pada surah Al-Baqarah atau surah kedua Al-Quran setelah Al-Fatihah, ayat 2. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Yang mana itu? Ya, Al-Quran, kitab ini atau Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Yang mana itu orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu yang pertama. Jadi orang yang takwa, jadi orang yang selesai berpuasa, dia akan menjadi takwa. Salah satu indikator atau ciri-ciri ketakwaannya adalah dia menjadi percaya kepada hal-hal yang gaib. Hal gaib yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaib itu artinya asing, tidak bisa dicerna oleh mata,
telinga, atau kalau bahasa umum tidak bisa dicerna oleh panca indera kita. Kalau di Mandan biasa ada orang lancar-lancar bau berpuasa, tidak makannya yang mendapat wita, tidak makannya yang mendapat manasawita. Ini orang tidak percaya kepada hal yang gaib karena tidak semua hal bisa dilihat. Karena mata kita terbatas. Mata kita tidak mampu melihat hal yang sangat besar. Dan mata kita juga tidak mampu melihat hal yang sangat kecil, walaupun itu benda. Kalau saya tanya, mana Wonomulyo? Siapa yang lihat Wonomulyo? Tidak ada yang lihat Wonomulyo. Kebun Jawa, tidak ada yang lihat. Yang lihat adalah tanah yang dia pikat. Tapi bukan itu Kebun Jawa, bukan itu Wonomulyo. Nanti kita jauh ke atas langit baru melihat turun, baru bisa dilihat, oh itu Wonomulyo di bawah. Ya. Karena kenapa? Wonomulyo ini besar untuk kapasitas mata kita. Tapi kita harus percaya bahwa ada Wonomulyo, ada Kebun Jawa, walaupun mata kita tidak mampu melihatnya. Itu namanya mempercayai kepada hal yang gaib. Ada lagi materi yang tidak mampu dilihat oleh mata kita, benda, yaitu benda yang sangat kecil, namanya kuman, virus. Virus itu adalah benda yang sangat kecil, kuman itu adalah benda yang sangat kecil. Benda materi, bukan hal gaib itu. Tetapi mata kita tidak sanggup melihatnya kecuali menggunakan mikroskop. Jadi mata kita terbatas, sedangkan hal-hal yang nyata, ya, sedangkan hal-hal berupa benda tidak semua mampu dipandang dan dilihat oleh mata kita, apalagi dengan hal-hal yang gaib, yang asli. Jadi wajan doma buat anda makanya menderita, kurang tampaknya dan tahu. Karena kenapa? Mata kita sangat terbatas. Dia tahu mauan, saya tidak percaya masih mata berdoa Allah Allah Taala dan turun jawab doa Allah Taala. Ini orang, karena tidak semua permintaan kita itu harus dipenuhi. Ya. Jadi ketakwaan kita kan itu menjadinya masambayan membuat renta sekarang berbuat tak menjadinya masambayan. Mengapa itu? Karena dia bosan minta doa dan rasa Tuhan tidak pernah memenuhi doa-doanya. Padahal tidak selamanya doa harus dibalas langsung oleh Allah. Sama dengan kita, kalau kita punya anak di rumah, kita sangat sayang, umurnya baru 5 tahun, dia sangat kita sayangi, kita cintai. Tiba-tiba dia minta motor balap, dibelikan atau tidak? Tentu kita tidak belikan, karena anak ini masih 5 tahun. Kalau dia pakai naik motor balap, bisa tabrakan, mati dia. Ada anak kita umurnya 3 tahun minta uang 5 juta, dikasih atau tidak? Padahal kita sayang ini, kita cintai ini anak, kita tidak kasih. Kenapa? Karena ternyata anak ini tentu belum mampu memanfaatkan uang sebanyak 5 juta itu dengan umur yang baru 3 tahun. Jadi orang yang percaya, orang yang semakin meningkat keyakinannya kepada hal-hal yang gaib, maka itu pertanda bahwa puasa kita dalam indikator pertama sudah bisa dikatakan berhasil. Tapi baru satu indikator. Jadi ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang bertakwa itu percaya kepada hal-hal yang gaib. Yang mana gaib? Rasulullah itu gaib. Kenapa Rasulullah itu gaib? Kita tidak pernah melihat fotonya, kita tidak pernah melihat gambarnya, kita tidak pernah melihat orangnya, tapi kita yakin adanya dan percaya kepada ajaran-ajarannya. Jadi Rasulullah itu gaib. Allah lebih gaib. Tidak ada mampu memikirkan tentang Allah. Maka Allah mengatakan, wala tafakkaru fillah, janganlah engkau berpikir tentang Allah. Tetapi apa yang diminta dipikirkan, tafakkaru fil khalqillah. Pikirkanlah apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, maka insya Allah kita yakin bahwa Allah itu ada. Kenapa bisa? Karena tidak mungkin terjadi keteraturan dalam hidup ini
kalau tidak ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menjamin kalau istrinya melahirkan, hidupnya tetap di tempat hidup, matanya tetap di tempat mata? Siapa yang bisa menjamin? Kenapa anak kita tiba-tiba lahir dan hidupnya tepat di tempat hidupnya, tidak di bagian-bagian lain dari tubuhnya? Berarti ada yang mengatur. Ya. Apakah bapaknya yang masuk mengatur? Tentu bukan. Apakah ibunya yang mengatur? Tentu bukan. Jadi ada keteraturan. Siapa yang mengatur darah yang mengalir dalam tubuh kita sehingga tidak keluar dari lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita? Kan banyak lubang di tubuh kita ini. Ada lubang hidung, lubang mulut, ya, lubang telinga, lubang mata. Tapi kenapa darah tidak keluar? Itu karena ada yang mengatur. Ada metabolisme darah yang berjalan dalam tubuh kita, dan tentu ada yang mengaturnya, yaitu sistem otomatis yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indikator pertama. Jadi orang yang berpuasa dan menjadi takwa, indikatornya adalah yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Tanda-tanda yang kedua orang yang bertakwa adalah dia mendirikan sholat. Ingat ya Bapak-bapak sekalian, mendirikan sholat bukan melaksanakan sholat. Beda itu. Kalau kita takbir, sujud, rukuk, takbir, sujud, rukuk, itu cuma melaksanakan sholat. Yang mana itu mendirikan sholat? Mendirikan sholat itu adalah apa yang kita lakukan dalam sholat, kita aplikasikan ke dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah mendirikan sholat. Ya. Saya kasih contoh kecil karena kita tidak membahas sholat di sini karena terlalu panjang dan khotbahnya. Contoh kecil, kalau kita sholat, kita menyampaikan Assalamualaikum ke samping kanan dan samping kiri kita. Apa itu Assalamualaikum? Doa keselamatan. Selamat mana kiri? Selamat mana kiri dan kanan. Artinya apa? Orang yang mendirikan sholat itu, maka tidak usah kita takut berada di mana di sampingnya. Tidak usah kita takut bertetangga dengan dia. Kenapa? Dia senantiasa mengatakan selamat kok. Lalu akan selamat. Tidak mungkin dia menyakiti kita. Jadi kalau masih ada orang yang rajin sholat tetapi masih sering menyakiti hati tetangganya, hati saudaranya, hati sahabatnya, maka dipertanyakan apakah dia mendirikan sholat atau hanya melaksanakan sholat. Ya. Untuk yang hadir di Jumat ini adalah bapak-bapak, biasanya ibu-ibu yang banyak menyakiti hati tetangganya walaupun dia sholat. Karena kenapa? Ada satu hobinya ibu-ibu yang biasa disebut makrosi. Itu kan tidak disadari kita menyakiti orang. Itu namanya ghibah dan fitnah. Kemudian yang ketiga indikator dari takwa itu adalah, jadi tadi ini sholat saya hanya ambil contohnya saja paling ujung, yaitu salam. Sebenarnya mulai dari takbir sampai salam banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil terkait hidup dan kehidupan. Ya. Tapi saya ambil satu karena mengingat materi kita saat ini hanya adalah bagaimana itu takwa untuk memperkenalkan kepada kita takwa menurut Al-Quran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah indikator ketiga, yaitu rela menafkahkan sebahagian dari hartanya untuk kepentingan sosial keagamaan. Jadi saya lihat di Masjid Mulu, alhamdulillah, ya, setiap maghrib apa buka ada jumat berkah, ada bagi-bagi kepada kaum duafa. Ini adalah membuktikan bahwa kita jamaah Masjid Nurul Masjid Takwa beliau ini termasuk dalam kategori jemaah-jemaah yang takwa, memenuhi indikator ketiga, yaitu rela menginfakkan hartanya ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Kemudian indikator yang selanjutnya, alladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diwahyukan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'minuna bima ursila ilaika,
wa ma unsila min qablika, bahwa Allah sudah mewahyukan Al-Quran. Itu kita harus yakini bahwa Al-Quran itu adalah pedoman kita. Jadi orang yang berpuasa dan menjadi takwa, salah satu indikatornya adalah dia meyakini bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidupnya. Kalau bahasa orang sekarang, buku manual. Kalau kita beli HP ada buku manualnya, beli kulkas ada buku manualnya, beli mobil ada buku manualnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ada juga buku manualnya. Jadi yang menemukan buku manual pertama itu bukan orang-orang yang buat HP, yang buat mobil, yang buat motor, bukan. Allah sudah membuat buku manual kita. Mana buku manual kita? Al-Quran. Itu harus diyakini. Tidak usah mencari jalan lurus tapi di luar Al-Quran. Kita cari jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim itu, yaitu kita pedomani Al-Quran. Kalau penjelasannya kurang dalam Al-Quran, ada namanya hadis yang bisa kita pedomani. Kalau penjelasannya juga masih kurang hadis, ada namanya ijma. Kalau masih kurang ada namanya kias. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sudah melengkapi kita buku manual yang sempurna. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Kemudian indikator terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang takwa itu meyakini bahwa ada namanya masa depan. Masa depan itu ada dua, yaitu masa depan hari akhirat dan masa depan selama kita hidup. Itu kita harus yakini. Karena kalau kita tidak meyakini itu, maka kita bisa berbuat seenaknya saat ini. Karena kita menganggap tidak ada di masa depan. Ingat bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, bahwa keputusan kita hari ini itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita di 20 tahun yang akan datang kalau kita panjang umur, dan juga berpengaruh di hari akhirat kalau kita sudah tiada. Satu contoh, anak SMA. Anak SMA ini, ya, saya mengambil contoh ketika saya masih sekolah. Ada teman saya dulu SMA, orang tuanya kaya raya, dia naik motor pergi sekolah. Kalau kami kasih jalan kaki pergi sekolah dengan menempuh perjalanan ya 4 kilo lah dalam satu hari. Sementara teman kami ini naik motor dia, karena punya harta orang tuanya. Karena dia punya kekayaan, dia sudah punya motor apa semua, selalu melihat pas sekolah, semata lewat sekolah, ya. Karena ada motornya, namanya kalau ada kendaraan itu apa yang kita niatkan mau ke sana pasti kita ke sana. Kalau tidak ada motor, pasti kita berpikir apa lagi pakai ke sana. 20 tahun kemudian saya kembali ke kampung. Saya ketemu dengan teman saya. Kebetulan Tuhan merezekikan kepada saya, menjamkan kepada saya untuk menggunakan kendaraan roda 4. Saya jalan-jalan ke kampung saya. Ternyata teman saya yang SMA tadi yang naik motor dulu itu bangkrut orang tuanya. Sekarang dia pekerjaannya bawa bentor. Artinya apa? Ketika dia SMA kelas 1 pada waktu itu, dia salah memutuskan bahwa akan ada masa depan, ada hari akhirat. Hari akhirat kita itu jangan hanya melihat akhirat saja, kita mati masuk surga. Bukan itu saja, ada masa depan. Kita ini bapak-bapak, orang tua, kita punya anak, ada masa depannya anak kita. Bimbing dia dengan baik. Jadi jangan memahami hari akhirat itu hanya semata-mata hari akhirat nanti kita mati, kita masuk surga. Bukan itu saja, tetapi masa depan kita ada, masa depan anak-anak kita itu akan ada. Oleh karena itu keputusan-keputusan hari ini harus bagus, harus memiliki pertimbangan yang luar biasa. Agar apa? Agar masa depan kita itu bisa cerah, tidak menyusahkan kita, dan akhirnya kita bisa sukses di masa depan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah makna dari doa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Takwa yang saya muliakan,
dilaksanakan. Mudah-mudahan ya definisi takwa menurut Al-Quran yang saya berikan kepada kita ini semakin membuat puasa kita semakin gencar kita laksanakan, berlatih untuk kemudian kita bisa meyakini hal-hal yang gaib, kita percaya hal-hal yang gaib, kita mendirikan sholat dengan baik, kita menyempatkan sedekah ya kepada orang-orang yang membutuhkan, kita meyakini Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Rasulullah, dan juga kita meyakini bahwa ada namanya masa depan yang harus kita tata, baik masa depan dunia maupun masa depan akhirat. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.